Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu, Shalom, salam sejahtera untuk seluruh sahabat dapur Jawa. Oke, bagaimanakah kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Yaitu Jumat Wage ya. Semoga Jumat Wage di bulan Januari diberikan kemudahan, diberikan pertolongan, dan selalu dinaungi keberuntungan di setiap hari kalian di bulan Januari. Dan pastinya diberikan keberkahan ya. Oke, bagaimanakah? Saya akan bacakan untuk general readingnya, dan disclaimer dulu bahwa saya tidak memahami hitungan Jawa ya. Saya tidak memahami apa-apa tentang ilmu pasaran Jawa, hitung-hitungan atau seperti yang saya tahu di Primbon atau Betal Jemur ya, buku seperti itu. Saya tidak memahami. Saya hanya ini ingin menyajikan sesuatu yang baru kepada sahabat, bahwa agar saya bisa lebih masuk ke orang-orang Jawa ya, dengan mungkin bacaan kartu tarot. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, tidak ada maksud lain ya. Jika tidak resonate ke kalian, saya mohon maaf juga. Dan saya akan membacakan untuk general reading dari Jumat Wage. Pastinya tidak akan cocok ke energi kalian semua. Ini adalah energi banyak orang, semoga resonate ke kalian, amin ya. Saya akan bacakan untuk general reading Jumat Wage. Five of Swords, yeah. Five of Swords, Eight of Wands, Knight of Swords, yeah, the Knight of Swords, Eight of Pentacles, Two of Pentacles, Five of Cups. Ada the Death ya. Oke, sudah 7 sebenarnya. The bottom of the deck ada the Strength ya. Butuh ketegaran, butuh keberanian Jumat Wage dalam menghadapi bulan Januari. Kamu tahu kekuatan itu ada pada diri kamu, kekuatan itu ada pada jiwa kamu ya. Seseorang yang kuat berarti jiwanya yang kuat. Seseorang yang tegar memiliki jiwa yang kuat. Seseorang yang selalu berani, jiwanya juga kuat. Jadi hidup itu, anggap aja kita memang seperti benar-benar kayak berperang. Hidup itu memang seperti itu sejatinya. Seperti kita berperang melawan musuh. Musuhnya bukanlah orang lain, tetapi banyakan itu diri kita sendiri. Musuh kita adalah diri kita sendiri, itu rasa malas, pengecut, ya, takut, khawatir. Itu manusiawi sekali. Tetapi bagaimana kita setiap hari bisa melawan itu? Rasa mungkin takut untuk tidak berhasil, takut untuk tidak sukses lagi. Sepertinya Jumat Wage pernah mengalami situasi yang kurang baik ya. Di sini ada Five of Swords ya. Situasi yang ibarat kata bisa dibilang benar-benar kayak dia dikalahkan oleh sesuatu yang dikalahkan oleh seseorang yang tidak jujur ya. Jadi dia ditipu mungkin. Dia dikhianati oleh seseorang, dicundangi oleh seseorang. Tetapi tenanglah, kamu tidak perlu terlalu kecewa berlebihan di sini. Kamu tidak perlu terlalu sedih berlebihan. Di sini ada Five of Cups. Kamu terlalu bersedih berlebihan, itu tidak akan bagus untuk diri kamu, untuk jiwa kamu. Terlalu bersedih berlebihan, anggap aja jiwa itu seperti cawan. Seperti cawan air gitu ya. Pada saat kamu bersedih berlebihan, kamu seperti mengotori air jernih kamu itu. Sehingga orang yang bersedih berlebihan biasanya sulit untuk berpikir jernih, sulit untuk bertindak baik. Makanya selalu saya bilang, pada saat kamu bersedih berlebihan, kamu harus juga beribadah berlebihan. Ya, kamu harus beribadah berlebihan biar ini cepat jernih. Beribadah seperti kamu menuangkan air jernih terhadap cawan di dalam hati kamu itu untuk selalu bersih. Lama-lama seperti air kopi, lama-lama kalau disiram air jernih akan menjadi kembali bening. Walaupun memang prosesnya juga butuh waktu lama, tetapi yakinlah, pada saat kamu memberikan sesuatu yang bening, sesuatu yang baik pada diri kamu, keyakinan itu tadi, keberanian, kamu harus berani bertindak. Kamu nggak boleh begini terus. Oke, aku harus bangkit. Awal tahun 2024 aku harus menjadi sesuatu yang lebih berbeda dari tahun kemarin. Tidak boleh mudah menyerah.
Dan akan ada kayak sebuah sesuatu yang memang tiba-tiba terjadi jika kamu mau bangkit ya. Di sini ada Eight of Wands, akan ada berita mengejutkan, ada sesuatu yang merubah di dalam diri kamu, ada sesuatu yang berubah di dalam diri kamu di bulan Januari ini. Berubah, mungkin berubah cara berpikir kamu, cara bertindak kamu, dan memang kamu harus mengalami situasi yang tidak mudah gitu ya. Memang saya menyadari karena di sini ada the death ya. Memang kayak ada kehidupan itu kayak kamu harus ada babak baru lagi, ada sesuatu yang telah berakhir, sesuatu yang sudah banyak sekali kamu perjuangkan ternyata seolah-olah sia-sia, tapi sebenarnya tidak ada yang sia-sia di dunia ini. Kotoran kambing aja bisa untuk pupuk ya. Ini analogi, ini contoh, kotoran kambing saja bisa membuat pupuk, apalagi kita manusia. Jadi apalagi kejadian-kejadian hidup kita itu bukanlah sesuatu yang sia-sia, itu adalah pupuk untuk kita itu lebih kuat, lebih besar. Dan kayaknya biasanya kalau orang mau habis diuji besar-besaran, mau dikasih kesuksesan yang besar-besaran sahabat. Jadi saya juga pernah mengalami keterpurukan yang jadi-jadian juga, tapi ternyata juga akan dikasih sama Tuhan itu berlipat ganda. Suksesnya juga akan jadi-jadian gitu ya, benar-benar kayak menjadi-jadi, maksudnya bukan jadi-jadian ya. Dan kamu harus semangat ya. Di sini ada Knight of Swords, langsung maju, langsung bergerak ya. Ini kamu butuh uang nih. The first step adalah kamu harus bagaimana caranya bekerja keras. Karena di sini ada Two of Pentacles dan ada Eight of Pentacles ya. Sudah waktunya step awal adalah kamu bekerja keras nih. Bagaimana agar keseimbangan bisa terjaga, keseimbangan bisa bagus tuh gimana. Nah di sini bulan ini harus bekerja keras. Kamu harus siap bekerja keras. Ingat bahwa orang yang bekerja keras selalu didampingi keberuntungan ya. Jadi kamu harus semangat itu. Tidak ada orang itu diem aja, malas-malasan terus keberuntungan didampingi. Kalian itu nggak make sense, kecuali Aladin yang menemukan lampu Aladin. Itu hanya dongeng sahabat. So jangan bermimpi yang tidak masuk akal juga. Bermimpilah yang masuk akal. Maksudnya apa? Sesuatu yang memang bisa kamu kerjakan dan bisa kamu raih itu apa. Dan kan saya bisa, pasti orang tuh punya ekspektasi ya. Dia tahu kemampuan dia, saya bisa ke situ. Kamu juga harus seperti itu. Kamu harus punya ekspektasi untuk hidup kamu. Bagaimana untuk bacaan pekerjaan untuk yang job seeker atau job loss? Kita lihat. Right direction. So, apa nih yang berhubungan dengan right direction? Unexpected income. So, saat ini yang kamu lakukan adalah right direction dulu. Arah yang baik untuk hidup kamu. Seperti yang saya bilang, jangan biarkan cawan kamu terlalu keruh. Jadi pertama-tama untuk bisa ini tadi ya, kalau kamu bisa di right direction, di arah yang benar, maka akan ada rezeki yang tidak terduga-duga nih untuk Jumat Wage ya. Jadi Jumat Wage yang masih keruh nih harus segera dijernihkan. Harus ibadah berlebihan sesuai dengan agama kalian masing-masing, harus itu dijernihkan biar kalian mungkin bisa reda, biar bisa melanjutkan hidup, biar tidak mengeluh terus, biar lebih tenang, biar lebih tahu bahwa pada saat orang itu beribadah itu akan oh ya aku harus melakukan ini, ada kepercayaan diri yang bangkit ya, karena energi positif kamu naik. Itu ya, yang terpenting adalah bersihkan dulu, maka akan ada rezeki yang datang. Jadi kalau kamu sudah semangat nih, berarti kamu sudah di jalan yang benar. Tinggal kamu berusaha dan bekerja keras ya. Apapun bisa kamu usahakan. Jika blunder, nggak tahu mbak gimana ini, hati kamu yang bilang, dia minta petunjuk sama Tuhan. Ya Tuhan, apa ya yang harus saya lakukan? Dia, ya Tuhan tolong berilah petunjuk, ya Tuhan tolong berilah petunjuk, terus gitu. Mungkin kamu nggak bisa bahasa-bahasa di kitab suci, ya udah bahasa biasa aja. Ya Tuhan bahasa petunjuk, ya Tuhan terus sama pasti akan ada nanti. Sementara akan datang orang yang mungkin sama Tuhan dikirim seseorang mungkin, aku mencari pekerjaan nih, kamu nggak bekerja sama saya. You never know. Jadi makanya kita harus kayak positive thinking. Kita harus selalu bilang bahwa hidupku tidak akan begini aja. Hidupku tidak akan biasa-biasa aja, tapi hidupku akan menjadi hidup yang luar biasa. Bagaimana untuk karyawan ya, karyawan? Overtime, kerjaannya lagi numpuk banget nih, lagi sibuk banget kayaknya menjadi karyawan, jadi lumayan lelah sih, lumayan capek, lumayan sibuk, tapi ya ini dinikmati karena bersyukur ya, daripada orang nggak punya pekerjaan kan bersyukur masih punya pekerjaan. Yang entrepreneur ya, yang entrepreneur lagi kayak banyak sekali di sini ada budget, kayak bener-bener strugglingnya untuk buka usaha sendiri atau punya usaha diri sangat berat ya. Januari ini bener-bener butuh budget banyak, bener-bener
Cuman don't worry, di sini ada multitasking. Kamu bisa mengatasi semua masalah yang ada di usaha kamu. Mungkin kamu masih merintis usaha kamu atau masih baru, tapi kamu tuh punya pemahaman, kamu tuh orang yang kreatif. So Jumat Wage dia perlu menyerah, walaupun mungkin keluar budget, tapi ini budget juga untuk usaha kamu, bukan untuk hura-hura. Jadi kamu jangan sayang-sayang kalau memang harus ada sesuatu yang dinaikkan kualitas di kerjaan kamu. Karena sesuatu yang mungkin berkualitas juga hasilnya akan berkualitas. Memang jerbasuki mawobe ya, tidak ada sesuatu hal yang memang tidak butuh biaya. Kalau kamu ingin sukses, kamu juga harus bekerja keras. Kalau kamu ingin punya penghasilan yang besar usahanya, kamu juga harus punya di awal juga harus sesuatu yang besar pula gitu ya. Bagaimana keuangan untuk Jumat Wage? Lundi night, kayaknya akan ada mengajukan pinjaman Jumat Wage, tapi kalau bisa jangan ini ya, jangan pinjam-pinjam deh. Kayaknya lagi sedih juga ya, butuh pekerjaan, dan di sini ada toxic work environment. Jadi memang lagi kayak butuh budget besar banget di sini ya untuk Jumat Wage. Cuman don't worry sih, sebenarnya akan ada rezeki untuk kamu. Jadi kalau bisa, kalau pada saat lonely night, pada saat pinjaman kamu ditolak ya, gagal nih pinjaman kamu, berarti ada rezeki yang sama Tuhan tuh nggak dikasih pinjaman. Mungkin tiba-tiba kamu dapat orderan baru, atau rezekinya lagi bagus ya, tiba-tiba dapat pekerjaan seperti itu. Jadi nggak perlu pinjam lagi, karena memang saat ini kamu lagi kayak membangun hidup kamu, jadi memang belum bisa untuk belanja-belanja yang lebih atau hura-hura. Kamu harus fokus pada kehidupan kamu ya. Oke, bagaimana Kak untuk pesan semesta? Pesan semesta untuk Jumat Wage. Ya, di sini ada guilt is a normal feeling, just breathe and let it. Kamu kan merasa bersalah ya. Ada beberapa waktu mungkin kamu akan merasa bersalah, merasa kayak dosa banget mungkin dengan sesuatu hal atau dengan hidupmu. Andaikan aku mungkin tidak melakukan itu, aku tidak begini. Mungkin ada penyesalan-penyesalan yang masih menghantui kamu. Just breathe in and let it go. Jadi tarik nafas, tapi udah lepaskan. Semua itu terjadi juga karena kehendak Tuhan. Semua terjadi karena diizinkan untuk itu terjadi. Kenapa? Karena biar kamu jadi sosok yang lebih baik lagi. Semua hal di dunia ini sebenarnya untuk menjadi kita lebih baik. Semua hal yang terjadi pada kamu tuh agar sebenarnya Tuhan tuh mengarahkan kamu untuk ke Dia. Tuhan mengarahkan kamu untuk lebih dekat sama Dia, lebih mengenal Dia. Dan saat ini yang kamu harus lakukan adalah kenali Tuhan kamu lebih dekat, biar kamu juga bisa bahagia. Kebahagiaan itu pada saat kamu mengenal Tuhan lebih dekat. Pada saat kamu bisa melihat hidup lebih luas dari berbagai segi. Jika kamu belum mengenal Tuhan kamu, intinya di sini kamu harus ada effort untuk bisa masuk lebih dekat lagi untuk mengenal Tuhan kamu. Jangan biarkan logika-logika kamu yang memang kamu belum mengenal Tuhan, terus kamu ngejudge Tuhan seenaknya. Jangan biarkan itu. Tuhan tuh maha welas asih yang luar biasa. Pada saat kamu sudah tahu itu, nanti kamu akan menangis berterima kasih atas semua hal yang dikasih sama kamu. Andai kan tidak terjadi itu, mungkin kamu tidak akan menjadi seperti itu. Bagaimana untuk asmara ya? Kita lihat asmara yang single, bisa duda, bisa janda. Ya, saat di sini. Oke, yang single ada love call. Wow, ada seseorang nembak kamu mungkin ya. Ada seseorang mulai mendekati kamu, dan di sini rebuilding ya. Mungkin kamu harus siap nih menerima itu ya, tantangan baru, perasaan baru. Kamu juga harus jangan menutup diri terus. Sudah waktunya kamu move on ya. Jangan biarkan dirimu terkungkung stuck di kondisi seperti ini aja. Sudah waktunya kamu moving on, moving forward for your future. Jadi kamu tidak boleh tidak yakin dengan future kamu. Kamu harus yakin dengan masa depan kamu. Kamu harus yakin bisa mendapatkan seseorang lebih baik dari kemarin. Dan satu hal, terkadang orang tidak yakin bahwa masih ada orang baik. Terkadang itu pada saat dia melakukan mendapati hal yang kurang baik, mengecewakan dia, kadang tidak yakin. Nah, ini berarti kamu tidak yakin dengan Tuhan kamu dong. Jadi kalau kamu yakin bahwa Tuhan itu maha welas asih, maha bisa dan maha segalanya, walaupun kita tidak pernah tahu Dia ya di sini, tetapi jika kamu bisa meyakini, berarti kamu bisa meyakini hidup kamu dong akan ada orang lebih baik 1.000, 1 juta kali daripada yang kemarin. Yang berpacaran, healing heart ya, mungkin lagi marah dengan pacarnya, lagi kecewa dengan pacarnya. Jadi mungkin kayaknya ada waktu dimana kalian ada plan a date untuk berdua.
mungkin ngobrol lebih deep lagi, biar tidak ada kesalahpahaman di antara hubungan kalian. Mungkin ada sesuatu yang mungkin harus dibicarakan ya, biar tidak ada kesalahpahaman seperti ini terus, karena energi negatifnya agak tinggi yang punya kekasih. Yang married, paradise, semuanya baik-baik saja, dan sepertinya bulan ini lagi bagaimana caranya agar kalian itu bisa kayak berbicara dengan baik, dan bahwa hubungan itu tidak one side relationship, tetapi salingnya harus ditingkatkan. Jadi jangan terlalu egois juga ya. Namanya menikah itu tidak ada namanya iri-irian atau dengki. Saya sudah banyak melakukan hal di keluarga ini, sudah banyak melakukan banyak hal di keluarga ini, kamu kenapa hanya duduk diam, tidak berusaha gitu ya. Itu biasanya di sinetron seperti itu. Dan di sini terkadang kita tidak tahu pasangan kita memang lagi benar-benar down, lagi break, benar-benar kayak jatuh, pecah. Dia butuh seseorang yang mendukung dia bahwa kamu bisa sukses kok. Pada saat dia jatuh, pada saat dia butuh dukungan, kamu bisa sukses kok, aku yakin. Jadi waktu suami saya belum punya pekerjaan dulu, saya ingin cerita, semua orang mencaci dia, semua orang mengunderestimate dia. Alhamdulillahnya saya dapat hidayah ya, saya sudah punya pemahaman bahwa saya berpikir gini, orang itu nggak mungkin kok nggak bisa sukses sebenarnya. Apalagi saya lihat suami saya pekerja keras, dia melakukan banyak usaha, karena maksudnya kita nggak suka ikut orang gitu, kita suka melakukan usaha sendiri, membangun bisnis sendiri, dan itu tidak mudah. Pada saat gagal, orang itu akan tinggal memaki. Tapi saya sebagai istrinya, saya punya kewajiban moral. Saya punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang memaki dia. Saya bilang ke suami saya tidak apa-apa, walaupun hasil kamu tidak besar mungkin ya, dari usaha kamu sudah bekerja keras. Aku yakin kamu bisa sukses kok, Bi, saya gitu. Saya bilangnya Abi kan ke suami saya. Aku yakin kelak kita bisa memiliki semuanya. Di waktu itu kami tidak punya apa-apa, masih awal menikah, 2 tahun, 3 tahun menikah. Karena suami saya sudah kuliah, sudah begini, tapi begini gitu. Orang pasti bilang seperti itu. Yang saya lakukan menjadi istrinya adalah saya yakin kamu bisa sukses. Dan saya di situ saya ngaji, saya berdoa untuk dia, saya sholat malam rutin untuk dia, saya mendoakan kami. Saya juga punya usaha sendiri. Jadi di sini at the end-nya, pada akhirnya alhamdulillah kami bisa sampai sekarang dan bisa membuktikan bahwa ternyata apa yang dikatakan mereka itu tidak terwujud gitu ya, malah kebalikannya. Dan di sini sebagai seorang pasangan itu juga harus begitu. Pada saat suami saya tidak punya penghasilan waktu itu, saya juga baik-baik saja. Saya berdoa karena memang saat saya tahu bahwa Tuhan lagi menguji saya dari sisi suami saya. Karena kalau kita mau sukses harus mau diuji dulu dari sisi suami atau sisi istrinya. Kalau mau ini menjadi sesuatu hal, menjadi matahari, kamu juga harus bisa menjadi sosok yang bisa ngasih contoh. Matahari selalu memberi, nggak pernah dikasih sama manusia. Ya, kamu juga harus berani berkorban. Berkorbannya adalah kamu mengerti bahwa suami atau istri saya masih seperti ini. Saya harus mendukung dia secara spiritual, juga lahiriah. Lahiriah saya juga berusaha, berjuang juga punya usaha baru. Usaha lebih sukses dulu, usaha saya. Nah, tapi saya juga tidak, kami berdua, kami tidak lelah untuk berdoa. Karena kami sangat yakin, jika kami berjuang, kami berdoa, dan kami juga tidak, semakin kami berjuang, semakin kerap kita berdoa. Kami puasa sunnah, kami puasa Daud ya, sholat malam kami tidak meninggalkan. Ternyata benar, keberuntungan menyertai kami. Jadi di sini adalah kenapa saya cerita seperti ini. Saya bisa ngasih advice ke sahabat karena saya sudah melakukan itu. Saya tidak pernah menuntut suami saya untuk membelikan saya baju. Sampai seperti itu. Saya mintanya sama Allah. Tiba-tiba dapat rezeki buat beli baju. Jadi kalau misalnya saya pengen, waktu nggak punya dulu ya, saya ya Allah saya pengen baju itu, saya nggak punya uang, saya pengen punya TV gitu ya. Tiba-tiba dapat rezeki nih buat beli TV. Allah yang ngasih, bukan suami saya ibaratkan. Tapi suami saya tiba-tiba dapat rezeki mungkin. Nah, itu seperti itu. Jadi berhentilah menuntut pasangan kamu untuk menjadi sempurna kalau kamu belum bisa sempurna. Jangan egois. Bagaimana kesehatan untuk Jumat Wage? Kesehatannya memang agak lumayan capek, banyak capek, agak lumayan rentan. Dan memang harus kayak banyak-banyakin olahraga, banyak minum air putih,
tidur harus cukup ya. Jumat Wage jangan terlalu stres karena asam lambung kamu kayak tinggi banget di sini. Sedangkan mungkin kamu udah pusing karena lapar. Sebenarnya jangan sampai telat makan. Warna yang baik untuk kamu warna hijau. Semua hal yang berhubungan dengan hijau mungkin biar kamu lebih kayak berdamai dengan hidup kamu ya, lebih tenang. Warna putih, warna soft pink. Jangan pakai warna yang gelap-gelap seperti saya ya, suka warna gelap-gelap ya. Karena itu menaikkan energi negatif kamu semakin capek, semakin lelah. Dan angka yang baik adalah angka 7, 25, angka 15, angka 13. Hari yang baik saya melihat hari Rabu dan hari Minggu ya. Semoga bisa bermanfaat untuk sahabat Jumat Wage. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Shalom, salam sejahtera, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.